Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali ya, kuliah statistika dan probabilitas. Di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai parameter-parameter dasar yang ada pada statistik ya. Jadi ada beberapa parameter, di antaranya ini ya, average atau rata-rata. Simbolnya ini X bar. Tapi ada simbol lain nanti akan kita pelajari kalau misalnya kita masuk ke dalam distribusi normal. Tapi maknanya sama, sama-sama average atau sama-sama rata-rata. Nah, di mana cara menghitungnya kita harus menjumlahkan seluruh data yang kita punya ya. Jumlahkan seluruh data yang kita punya dibagi dengan jumlah data yang ada. Ya, kalian udah biasa ya melakukan perhitungan rata-rata seperti ini. Ada juga range, itu adalah jarak dari nilai maksimal dengan nilai minimal. Ada juga median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu adalah median. Ada juga kuartil, di mana kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 3, ada kuartil 2. Kuartil 2 itu sama dengan median ya. Kuartil 1 itu adalah nilai yang ke-1/4 untuk kuartil 1. Kalau misalnya kuartil 3 itu adalah nilai yang ke-3/4 ya. Cara menghitungnya juga sudah ya, kalian sudah memahami di mana untuk jumlah data yang ganjil itu sangat mudah sekali cara menghitungnya. Akan tetapi untuk jumlah data yang ini nih, yang genap ya, ini agak sulit, agak sedikit sulit cara menghitungnya. Tapi kalian juga sudah bisa ya kemarin untuk menghitung kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 untuk data-data yang jumlahnya ada genap gitu ya. Seperti itu. Ada juga modus. Modus di sini adalah data yang paling sering keluar atau data yang jumlahnya paling banyak seperti itu ya. Itu adalah beberapa parameter statistika dasar yang perlu kalian semua ketahui seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembahasannya, di mana kemarin kita baru bahas satu jenis ya, satu jenis diagram, yaitu diagram batang atau bar chart. Kita lanjutkan ke jenis-jenis diagram yang lainnya. Nah, ini jenis yang kedua. Ini juga pasti kalian sering lihat. Ada yang bisa nebak jenis yang kedua yang paling banyak? Apa? Diagram apa? Halo? Kira-kira apa nih yang sering kalian lihat nih? Gak ada yang tahu? Batang. Diagram batang udah, kan yang pertama. Diagram garis, Pak. Diagram garis, betul ya. Ini adalah salah satu diagram yang paling sering ya, paling sering kita jumpai atau paling biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu diagram garis atau line chart. Line chart, diagram garis. Nah, diagram garis ini itu sebenarnya hampir mirip ya, hampir mirip dengan diagram batang, hanya saja nilai-nilainya dihubungkan melalui garis ya, seperti itu. Nah, misalnya nih, misalnya ada sebuah data tentang pendapatan ya, misalnya income of PT XYZ misalnya, suatu industri tertentu ya, PT XYZ. Nah, kita lihat misalkan dari pendapatannya, ini adalah rupiah ya, MRP, M itu mega, mega itu 10⁻6 ya, atau juta rupiah sama saja. Juta rupiah, ini adalah bulan, month. Di sumbu X-nya bulan, sumbu Y-nya itu rupiah ya. Nah, ini dibagi menjadi 12 bulan. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, misalkan pendapatan ini maksimalnya ya ada di atas ini 100 juta, ini patokan, jadi patokan saja. Misalkan di bulan pertama nih baru buka usaha misalnya ya, ini suatu perusahaan tersebut. Nah, di bulan pertama ini lumayan lah pendapatannya, misalkan anggaplah 40 juta gitu ya. Nah, bulan kedua mulai naik, bulan ketiga juga agak naik, lumayan ya. Bulan keempat ya naik tapi sedikit. Bulan kelima stagnan misalnya ya, hampir sama dengan bulan keempat. Bulan keenam agak mulai turun nih, agak mulai musim hujan gitu misalnya. Bulan ketujuh juga makin turun. Nah, bulan ke-8 turun banget nih omsetnya. Misalkan ini adalah apa ya? Perusahaan es krim lah, anggap saja ya perusahaan es krim. Kalau musim hujan ini kurang pengen ya makan es krim misal seperti itu. Ini 9 juga agak naik dikit tapi nggak terlalu signifikan gitu. Bulan ke-10 mulai naik lagi, hujannya udah mulai jarang gitu ya. Nah, bulan ke-11 lumayan agak sedikit penaikan. Nah, bulan ke-12 ini naik banget. Kenapa naik? Karena udah mulai masuk musim liburan ya, udah pada mulai jajan-jajan lagi. Nah, itu contohnya. Kita hubungkan nilai-nilai tersebut dengan garis seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, diagram garis ini juga bisa kita lihat ya rata-ratanya. Misalkan rata-ratanya pendapatan perusahaan tersebut adalah, anggap misalnya di sini ya, di sekitar 43 juta. Ini adalah pendapatan rata-rata per bulannya. Misal, ini average. Seperti itu. Nah, jadi untuk diagram garis ini itu mirip dengan diagram batang, tapi dia umumnya generally digunakan untuk melihat apakah suatu nilai itu naik atau turun ya. Increasing or decreasing. Nah, ini increasing itu naik, decreasing itu turun ya. Nah, dari suatu nilai gitu ya, of the value. Nah, sebenarnya dengan line chart ini kita bisa dengan jelas melihat ya, kalau misalnya garisnya miring ke atas gitu, oh berarti naik nilainya ya. Kalau garisnya stagnan gitu, datar, berarti sama. Kalau garisnya turun berarti turun ya, supaya lebih jelas kenaikan atau penurunan dari suatu nilai gitu ya. Nah, ini untuk line chart. Jadi lebih fokus untuk melihat apakah data atau suatu nilai itu naik atau turun. Dan juga biasanya digunakan untuk melihat perubahan nilai terhadap waktu gitu ya. At a certain time period. Nah, pada suatu periode waktu tertentu. Ini biasanya ya, tapi tidak selalu. Biasanya seperti ini. Jadi sumbu X-nya biasanya itu ini ya, waktu. Sumbu X-nya waktu. Biasanya.
Jadi kenaikan atau penurunan nilai terhadap waktu. Oh, ini bulan sekian naik atau turun, bulan sekian naik atau turun, seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin nih anak-anak Gen Z ya, kalian ini, anak-anak generasi muda ini udah tahu ya, udah kenal dengan yang namanya dunia cryptocurrency misalnya. Cryptocurrency atau mainan saham atau obligasi. Mungkin ada yang udah kenal ya. Udah kenal belum? Udah pernah main? Udah tahu? Halo? Tahu, Pak. Udah tahu ya? Mungkin udah pernah nyoba gitu ya. Pernah pakai aplikasi misalnya aplikasi Bibit gitu atau Ajaib gitu ya, dan lain-lain lah, dan kawan-kawan ya. Kalau yang kripto mungkin ada yang lain gitu ya. Nah, pasti udah nggak asing lagi ya dengan diagram garis nih. Dengan diagram garis, nilai dari mata uang cryptocurrency di hari tertentu, di jam tertentu, itu bisa ada kemungkinan naik atau turun gitu ya. Nah, mungkin kalian juga sudah belajar analisa ya. Analisanya bisa analisa teknikal, ada analisa fundamental untuk memperkirakan nilai suatu saham atau obligasi atau lain-lain ya. Apakah akan naik atau turun nih gitu kan. Saat-saat yang tepat untuk membeli adalah ketika nilainya akan naik, tapi belum naik. Nah, itu saat yang tepat untuk membeli. Saat yang tepat untuk menjual adalah ketika nilainya akan turun, ya. Nah, seperti itu. Udah nggak asing ya ngelihat grafik pergerakan nilai saham atau grafik pergerakan nilai mata uang. Nah, itu salah satu contohnya juga ya. Nah, ini saya akan menjelaskan mukodimah. Mukodimah di mana nih kalian ini mungkin akan sering menggunakan teknik seperti ini pada diagram garis. Nah, gini ya. Misal kalian itu melakukan eksperimen ini, eksperimen atau penelitian. Eksperimen penelitian anggaplah tentang ini ya, tentang proses pemesinan. Udah pernah lihat mesin bubut, mesin freeze, atau mesin gurdi atau drilling nggak? Udah pernah belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Nah, misalkan kalian melakukan eksperimen nih. Eksperimen kalian pengen melihat hasil dari produk yang kalian buat ya, dari kekasaran permukaannya. Kekasaran permukaan, misalkan anggap dari proses mesin turning atau mesin bubut. Nah, kekasaran permukaan. Nah, mesin bubut sekilas ya tentang mesin bubut. Jadi benda kerjanya umumnya berupa ini ya, berupa silinder seperti ini benda kerjanya. Lalu kalian putar silinder tersebut gitu ya, putar, ini berputar nih. Nah, lalu ini pahatnya atau pisaunya ya, digerakkan ke arah situ. Ini bisa bergerak ya satu arah atau dua arah. Dua arah itu sumbu X dan sumbu Y bisa. Gitu ya. Nah, itu adalah mesin turning. Nah, mesin bubut ini itu kan bergantung dengan parameter pemesinannya ya, terutama kecepatan potong atau kecepatan putar spindle-nya ini nih. Ya, semakin kenceng itu tuh bisa jadi hasil atau produk yang dihasilkan itu berbeda ya putarannya. Nah, kalian mau meneliti nih. Misalkan kalian mau meneliti pengaruh kecepatan potong terhadap kekasaran permukaan yang dihasilkan. Anggaplah misalnya kalian memvariasikan menjadi 4 gitu ya, 4 variasi kecepatan potong yang berbeda. Nah, misal seperti ini. P4. Nah, ini contoh aja ya. Nggak mesti sesuai banget dengan aslinya. Nah, misalnya kekasaran permukaan untuk kecepatan potong yang terlalu rendah, itu tuh kurang bagus.
misalnya ya, ini paling tinggi nih kekasaran, sangat kasar gitu permukaannya, tidak halus. Kalau misalnya muternya terlalu lambat. Kalau muternya makin kenceng gitu, kalau muternya makin kenceng, ini makin turun nih kekasaran permukaannya, misal kayak gini. Nah, ini turun lagi gitu ya. Yang keempat ini turun lagi. Nah, jadi kan kalau kita sambungkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ceritanya kalian mau mengeneralisasi eksperimen yang kalian miliki ini. Jadi kan kalian melakukan hanya 4 eksperimen ya. Kalian melakukan 4 eksperimen, lalu diukur hasil kekasaran permukaannya. Nah, kalian mau mengeneralisasi atau menjadikan hal atau eksperimen yang kalian buat itu menjadi hal yang umum. Misal kayak gini, maksudnya gimana sih Pak? Nah, kan kalian cuma tahu 4 variasi lah, anggap ini misalnya ya. Anggaplah ini 100 RPM misalnya ya, RPM. Nah, ini 100 rotasi per menit gitu ya. Ini misalnya 400 rotasi per menit. Yang ini misalnya jangan 400, 300. Naik setiap 200 misal. Yang ini 500 ya, 500 RPM. Yang ini 700 RPM. Nah, kalian mau mengeneralisasi, kalian kan cuma punya 4 data ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kalian mau memperkirakan, kalau misalnya nih, saya naikin kecepatannya di 5, misalnya jadi 850 RPM nih. Kira-kira kekasaran permukaannya berapa ya? Nah, tanpa harus melakukan eksperimen lagi. Jadi kalian menggunakan modal data seperti ini gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan forecasting kalau misalnya di saham ya, forecasting. Kita ngira-ngira nih kalau misalnya di kedepannya itu nilainya berapa gitu ya. Nah, ini mirip nih. Jadi kita melakukan yang namanya metode least mean square gitu ya. Kalau kita ngambil cuma sekedar rata-rata, anggaplah rata-ratanya segini ya, rata-rata kekasaran permukaan. Nggak bisa kita tentukan kalau misalnya V5 ini 850 RPM, apakah sesuai dengan rata-rata? Belum tentu ya. Kan kita bisa ngelihat nih, trennya itu selalu turun gitu ya, trennya selalu turun. Jadi kita asumsikan makin cepat juga kecepatan potongnya, semakin kecil juga ya kekasaran permukaan, nggak bakal malah naik lagi menjadi rata-rata gitu ya. Kita asumsikan hal yang seperti itu. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menggunakan metode rata-rata seperti ini. Nah, tidak bisa menggunakan metode rata-rata seperti ini. Kita harus mencari garis yang mewakili seluruh eksperimen yang kalian punya. Nah, misalnya garisnya ini nih yang warna biru ya. Nah, ini dia memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Di mana X-nya itu adalah kecepatan potong, Y-nya itu adalah kekasaran permukaan. Anggap simbolnya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya garis ini, kalian bisa memperkirakan ya, berapapun kecepatan potongnya, kalian bisa memperkirakan kekasaran permukaannya. Nah, jadi ini merupakan garis yang memiliki error paling kecil dengan seluruh data yang kalian punya ya. Jadi errornya paling seminimal-minimal mungkin. Seperti itu. Ini adalah metode least mean square. Least mean square. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Nanti akan kita pelajari insya Allah setelah UTS. Seperti itu. Itu di diagram garis ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Cukup, Pak. Belum ada, Pak. Jelas ya. Udah sempat nyatet ya yang atas juga? Udah sempat nyatet? Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Lalu jenis diagram selanjutnya. Tadi udah kita bahas diagram garis. Sekarang diagram yang ketiga. Ada yang bisa nebak? Udah ada diagram batang, udah ada diagram garis. Apalagi nih? Kalian pernah diagram lingkaran? Ya, sebenarnya kurang tepat, tapi itu istilah yang digunakan ketika kalian SMA ya, diagram lingkaran. Nah, sebenarnya itu adalah diagram pie atau diagram donat. Jadi ini adalah pie chart atau donut chart ya, pie and donut. Nah, ini yang kita sebut diagram lingkaran. Padahal sebenarnya bukan lingkarannya yang jadi fokus, tapi pie-nya. Karena pie kan kita potong-potong ya, kayak pizza gitu. Ya, Bu ya. Bukan pie-nya fokus. Bukan lingkarannya yang jadi fokus. Nah, contoh ya, contoh. Nah, ini contoh. Ini merupakan data dari persebaran energi sumber energi ya yang ada di Indonesia. Ini merupakan distribution of kurang gede kayaknya. Distribution. Nah, distribution of energy source in Indonesia. Nah, ini adalah distribusi sumber energi di Indonesia. Nih, ini juga kalian mesti tahu ya. Nah, sampai saat ini Indonesia itu sumber energinya masih ditopang oleh, ada yang tahu? Sumber energi ini kita kan pakai energi listrik ya di Indonesia. Nah, listrik yang ada itu sumbernya dari mana? Air. Bisa dari air ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu dia. Batu bara ya. Batu bara itu penopang paling utama listrik di Indonesia. Sampai saat ini gitu ya, ada sekitar lingkaran. Nah, batu bara nih, coal. Ada sekitar ya 35% ya, 35% PLTU itu menyumbang energi listrik yang berdasarkan dari batu bara gitu. Ini sangat besar sekali ya, karena memang Indonesia ini memiliki cadangan batu bara yang relatif cukup besar ya dibandingkan dengan minyak kalau di Indonesia. Jadi penggunaan batu bara sebagai energi primer itu masih banyak digunakan gitu. Masih banyak digunakan. Nah, biasanya untuk diagram pie ini kita kasih warna ya supaya bisa lebih membedakan. Nah, batu bara sangat besar sekali. Pembangkit listrik tenaga uap ya, batu bara ini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua. PLTA. Oh, enggak, kecil PLTA tuh. Yang kedua terbesar. PLTU. Ya kan ini yang pertama, PLTU coal. Apa? Tenaga Bayu, Pak. Oh, kecil. Angin itu sangat kecil sekali di Indonesia. Baru ada sedikit pembangkit listrik tenaga angin. Yang terbesar ada di Sidrap ya. Tenaga surya, Pak. Kecil. Yang energi terbarukan di Indonesia masih kecil. Hah? PLTG, Apa? Pak.
PLTG. Sidrap ya Pak. Sidrap tenaga angin. Kecil banget di Indonesia. Tadi ada yang mendekati, tapi itu yang ketiga, PLTG. Itu yang ketiga ya, gas. Panas bumi, Pak. Panas bumi juga kecil. Apa ini sering kalian beli? Ini hampir setiap minggu ada kalian beli. Apa coba? Tenaga surya, Pak. Yang kalian hampir setiap minggu beli nih barangnya, bendanya. Minyak ya. Minyak. Minyak bumi. Yang kedua ini minyak bumi. Ada gasolin, ada juga diesel engine ya. Nah, ini minyak bumi yang kedua. Liquid fuel. Ini misalnya anggaplah 33% misalnya. Liquid fuel. Nah, minyak ini dibagi ya, ada gasolin, kalian harus paham nih. Ada gasolin, ada diesel. Nah, ini yang biasa disebut bensin, ini yang biasa disebut dengan solar ya. Ini dua hal yang berbeda, nggak bisa dicampur. Nggak bisa mesin bensin pakai solar nggak bisa ya. Mesin diesel pakai bensin nggak bisa juga. Jadi ini dua hal, dua bahan bakar yang benar-benar beda. Teknologinya juga berbeda ya. Makanya kalian kalau punya mobil, misalnya mobilnya mobil bensin, kalian isi sama solar, itu nggak bakal bisa ya. Atau sebaliknya, kalian misalnya punya mobil diesel, isinya bensin, nggak bakal bisa ya. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Nah, ini pembakarannya bekerja berdasarkan percikan api atau spark plug ya, atau busi. Kalau diesel pembakarannya bekerja akibat tekanan yang sangat tinggi. Jadi cara kerjanya berbeda. Begitu. Nah, itu liquid fuel, minyak bumi. Nah, ini sumbangsihnya itu masih terbesar kedua di Indonesia ya, setelah batu bara. Nah, liquid fuel. Sebenarnya gitu. Nah, lalu yang ketiga tadi ada yang udah bilang tuh. Ada yang udah bilang. Apa? PLTG, Pak. Ya, sumbernya apa tuh PLTG? Gas, Pak. Gas. Gas. Natural gas. Nah, natural gas. Anggaplah ini biar genap ya. 17% lah. 17%. Jadi udah berapa nih total? 70 ya. Bukan. 67 ditambah 17. 80 ya, sisa 20. Oke. Nah, natural gas. Nah, gas ini posisinya ketiga sekarang ya. Gas alam. Nah, seperti itu ya, yang sederhananya ya kompor yang kalian pakai kan pakai gas tuh. Nah, bisa juga gas tersebut kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik, PLTG ya. Yang paling umum menggunakan gas itu adalah mesin turbo yang menggunakan bahan bakar gas. Nanti kalau kalian belajar siklus Brayton, yang biasa digunakan untuk pesawat tuh mesin-mesinnya bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Nah, jadi dihubungkan dengan turbin di belakangnya. Nantilah kalian belajar. Itu sumbernya dari gas nih. Nah, jadi nih saya sedikit cerita ya. Ini merupakan 3 energi utama di seluruh dunia ya. Bukan cuma di Indonesia. Jadi seluruh dunia itu umumnya masih menggunakan
tiga sumber energi primer ini nih. Ada batu bara, ada minyak bumi, ada juga gas alam ya. Di mana ketiga-tiganya ini merupakan sumbangsih penyumbang emisi CO2 terbanyak ya. Emission CO2 terbanyak yang akan mengakibatkan pemanasan global ya, global warming. Nih kalian juga harus aware nih, dari muda ya tentang isu lingkungan nih. Jadi meningkatnya temperatur di bumi ini akibat emisi CO2 yang diakibatkan paling banyak ini nih. Paling banyak itu coal dan liquid fuel atau minyak bumi. Nah, natural gas juga menghasilkan emisi, tapi tidak sebanyak batu bara dan juga minyak bumi ya emisinya. Jadi emisinya itu lebih sedikit, dinilai lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara dan juga minyak bumi. Nah, maka dari itu ya seluruh dunia ini bersepakat untuk mengurangi emisi CO2 ini ya dengan cara mengurangi penggunaan batu bara dan juga minyak sebagai pembangkit listrik. Mulai beralih ke macam energi-energi terbarukan dan juga gas ya. Jadi nanti tulang punggung utamanya akan menjadi gas sih. Jadi kalian kalau misalnya cita-cita nih, mungkin sekitar 4-5 tahun lagi gas itu sudah mendominasi ya. Mendominasi distribusi energi di seluruh dunia. Jadi cuannya ada di sini nih nanti ke depan ya. Bahkan Pertamina aja yang awalnya wah ini nge-crash nih. Ini sering nge-crash software-nya. Bentar. Nah, ini saya share screen lagi ya. Oke, udah jelas kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi Pertamina aja yang yaitu perusahaan minyak ya karena memang masih sangat tinggi sekali nih ya perusahaan minyak share-nya dan juga ya relatif peralatannya itu tidak secanggih perusahaan-perusahaan ya canggih sih cuma modalnya itu tidak sebesar untuk menggali ini ya tambang batu bara gitu kan. Kalau misalnya minyak itu ya alatnya itu ada di atas terus kita sedot gitu ya minyaknya. Kalau misalnya batu bara ya harus dikeruk gitu kan. Makanya seolah-olah terlihat orang-orang yang kerja di perusahaan minyak itu lebih kaya. Tapi ini juga kaya sih yang kerja di pertambang ya. Tambang batu bara, tambang emas, tambang tembaga, atau dan lain-lain lah ya. Nah, Pertamina aja sekarang udah buat anak perusahaan baru, Pertamina Gas, yang fokusnya itu di eksplorasi dan eksploitasi gas alam ya. Karena memang ini adalah energi masa depan ke depannya. Akan mendominasi gitu ya. Nah, itu tentang tiga sumber utama energi di seluruh dunia gitu. Nah, ini berbahaya ya, sekedar info ini global warming itu berbahaya sekali karena adanya CO2 ini ya bumi singkat cerita bumi itu makin panas nih, hot, tinggi temperaturnya. Nah, menurut penelitian gitu ya, kalau misalnya temperatur rata-rata bumi itu meningkat hanya 2 derajat Celcius, temperatur rata-ratanya ya, hanya 2 derajat Celcius saja, ini keseimbangan kehidupan di bumi itu udah tergoyangkan gitu ya. Jadi mikroba-mikroba pada mati gitu ya, mikroba di sungai pada mati. Jadi kehidupan rantai makanan juga akan menjadi tidak seimbang. Nah, bisa jadi parahnya itu ya kepunahan gitu ya, kepunahan para binatang, kepunahan ini tanaman dan bahkan manusia juga bisa jadi punah kan akibat ketidakseimbangan yang terjadi. Maka dari itu, ya sepakatlah kita semua ya untuk mengurangi penggunaan energi primer berupa batu bara dan minyak bumi, beralih ke yang terbarukan. Nah, ini nih sisanya yang masih kecil sekali di Indonesia ya. Masih sangat kecil di Indonesia. Apa nih selanjutnya setelah gas? Dan ini Indonesia termasuk salah satu yang termasuk paling besar potensinya nih setelah gas. Apa? Tadi udah disebutin sih. Saya harus tahu urutannya.
Air, Pak. Bukan air. Air itu setelah ini, setelah Surya, yang Pak. keempat. Surya sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Baru-baru mau mulai Panas bumi, surya. Pak. Panas bumi. Panas bumi, betul sekali. Jadi ini adalah geothermal. Jadi karena Indonesia ini dikelilingi cincin api ya, ada beberapa nih pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Salah satunya yang paling dekat itu ya Wayang Windu. Kalau dari sini tuh main ke situ harus ya. Kalian coba, bukan cuma di Nemo Island-nya aja, jangan main ke ininya ya, Star Energy-nya. Star Energy main ke sana, ekskursi ke sana. Bayangan-bayangan kalau kalian kerja tuh nanti begitu. Jadi biar kebayang. Nah, ini geothermal sekitar, waduh presentasinya nggak cukup. Kecil aja ya di sini. Geothermal ini udah 80 ya. Misalnya 8% lah. 8%. Ini geothermal. Nah, setelah geothermal baru air. PLTA ya. PLTA kecil. Water. Anggaplah ini 5%. Atau warna birunya udah dipakai. Gak apa-apa lah. Ini warna agak pink aja ya. Nah, ini air ya. Nah, ini baru sisanya. Sisanya itu dan lain-lain. Kita gabungin aja ya. Ini others. Sisanya berapa persen tuh? 80 ditambah 8, 88 ditambah 5, 93 ya. Nah, ini berarti sisanya 7%. 7%. Nah, ini gabungan ya. Gabungan. Ini seperti misalnya solar energi gitu. Ada wind. Terus ada biomass. Biomass, ada yang tahu biomass? Tahu, Pak. Briket ya, briket. Ya ini sebenarnya mirip-mirip batu bara sih. Mirip-mirip batu bara tapi dihasilkan dari hasil pertanian. Nah, biasanya dari limbah ya. Jadi daripada limbah ya berserakan di mana-mana, lebih baik digunakan sebagai briket batu bara gitu ya. Biomass berasal dari limbah tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah, ada solar. Solar itu pembangkit listrik tenaga matahari ya. Ini dinilai masih awal-awal ya di Indonesia, baru mulai bergairah, tapi belum terlalu bergairah karena memang dari segi investasi masih relatif mahal. Nah, padahal di Indonesia ini sangat berpotensi kalau saya cerita nih. Kita bandingin aja nih negara Indonesia ya dengan negara Jerman misalnya. Nah, ini adalah sumbuyannya adalah intensitas cahaya matahari. Ini misalnya bulan ya. Nah, ini bulan 1 Januari, bulan Juni, ini bulan Desember. Kita bandingin nih, Indonesia nih yang warna merah. Nah, di musim panas, itu tuh kan tinggi banget ya. Nah, ini masih agak-agak musim penghujan, nah ini musim panas. Nah, itulah. Intensitas cahaya mataharinya tuh sangat stabil ya, walaupun di musim penghujan tuh masih ada cahaya matahari. Beda kayak misalnya kita bandingin sama Jepang atau Jerman ya, yang negaranya subtropis. Itu intensitas mataharinya tuh kecil, bahkan di musim panasnya aja nggak bisa ngalahin Indonesia gitu. Nah, gitu. Ini ya subtropik ya, subtropik.
country. Kalau di sini tropical country. Tropical apa? Tropical? Tropis ya. Yang ada di garis khatulistiwa. Nah, Indonesia ini sangat berpotensi sekali, tapi ya karena, nah ini alasannya tuh sederhana. Orang Indonesia mah nggak terlalu mikirin sama lingkungan, enggak. Tapi mikirinnya gini, misal nih ya, karena Indonesia itu ya cadangan batu baranya banyak, kalian untuk menghasilkan 1 kilowatt hour energi, kalau misalnya pakai batu bara ya, untuk koal, itu paling cuma modalnya itu cuma Rp800 gitu, kalau misalnya pakai batu bara. Tapi kalau misalnya pakai solar itu harganya tuh jauh lebih mahal, misalkan jadi 1.600, 2 kali lipatnya gitu. Sementara kalau dijual kan jadinya misalnya ya jadi 1.400 kan, 1.500 lah kita buletin. Kita kan pakai listrik itu setiap kWh-nya 1.500 ya. Nah, kalau misalnya pakai batu bara mah untungnya gede gitu kan, kalau pakai solar kan malah jadi rugi gitu ya. Nah, jadi sekedar alasan ini aja gitu. Orang-orang Indonesia masih belum terbuka matanya ya. Orang menguntungkannya mah yang ini kan, kenapa harus pilih yang tidak menguntungkan? Sederhana itu. Maka dari itu ya, ini memang mau nggak mau harus didukung dengan program-program pemerintah ya, yang memberikan insentif khusus untuk penggunaan energi terbarukan gitu, seperti PLTA yang water gitu ya. Ada PLTS, ada PLTB, Bayu nih, angin. Terus geothermal ya, itu harus ada insentif tertentu karena itu adalah sumber-sumber energi yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi CO2 dan juga tidak menghasilkan limbah gitu. Ya, sederhananya seperti itu. Ini sambil belajar wawasan ya, belajar statistik sambil belajar wawasan umum. Begitu. Jadi ini juga peluang ya ke depannya. Ini pasti bukan sebuah kemungkinan lagi, tapi ini merupakan kepastian. Ke depannya itu akan mendominasi sektor-sektor energi baru terbarukan. Nah, terutama untuk Indonesia itu yang paling berpotensi menurut saya itu adalah solar ya, solar dan biomass. Seperti itu. Karena limbah-limbah pertaniannya juga kan banyak nih di Indonesia. Untuk wind juga lumayan, cuma tidak terlalu bagus, tapi sekedar lumayan aja. Kalau potensi dari segi potensi. Begitu ya. Nah, ini adalah diagram pie. Jadi diagram pie ini fungsinya untuk apa? Diagram pie ini fungsinya to describe the portion. Porsi ya, portion itu porsi atau persentage of the values of the data. Jadi ada beberapa data, kita pengen mendeskripsikan porsinya tuh seberapa banyak sih, seberapa besar gitu ya. Itu yang mau kita tonjolkan. Bisa-bisa aja ya, ini pakai diagram batang sangat bisa, sangat memungkinkan. Tapi kalau pakai diagram batang kita nggak terlalu sadar porsinya berapa persen sih dia tuh. Nggak terlalu bisa terimajinasi ya. Kalau ini kan benar-benar bisa keimajinasi ya. Nah, ini dari satu lingkaran utuh, kalau ini bagiannya gede banget nih gitu kan. Lebih bisa tervisualisasi untuk penggunaan diagram pie. Nah, diagram donat juga sama, bedanya tengahnya bolong gitu doang. Nah, ini untuk diagram donat. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh ini adalah market share. Market
share automotive industry in Indonesia? Industry in Indonesia. Apa sih maksudnya market share? Ada yang tahu nggak market share itu apa? Halo. Ini Pendistribusian bukan Pak? pendistribusian gimana? Market share kan Pak? Iya. Maksudnya apa sih? Jadi kayak dari sebelum ke konsumen itu dari bagian produsen lebih ke dicek ulang gitu Pak? Bukan, itu supply chain. Supply chain. Market share itu maksudnya bukan begitu. Kalau bahasa Indonesianya ini pangsa pasar. Pangsa pasar. Nah, maksudnya apa sih? Nah, itu adalah misalnya ini adalah otomotif ya, otomotif. Di mana otomotif ini ada berbagai macam merek, ya kan? Berbagai macam merek, ada Toyota, ada Honda, Mitsubishi dan lain-lain. Nah, jadi konsumen Indonesia ini ngebelinya tuh kemana sih? Nah, kan dibagi-bagi tuh ya, dari seluruh mobil yang ada, oh Toyota ininya yang paling menguasai nih, yang menguasai market nih. Misalnya Toyota 50% tuh. Jadi mobil-mobil yang ada di Indonesia 50%-nya tuh merek Toyota, misal seperti itu. Nah, lalu misalnya yang kedua Honda misalnya 30%, seperti itu. Itu adalah market share. Nah, misal sikat gigi. Sikat gigi nih, oh Pepsodent itu paling banyak nih, Pepsodent. 90% misalnya ya. Sisanya yang lain-lain, misalnya Ciptaden 5% gitu ya. Terus ada apa lagi ya, dan lain-lain lah ya. Ada close up, apapun, ada yang siwak itu, yang siwak. Ya itulah ya, Sasha. Itu sikat gigi misalnya ya. Terus apa lagi? Misalkan sepeda motor. Kalau sepeda motor ada Honda, ada Yamaha ya, ini yang paling gede. Oh, misal Honda nih 68% gitu ya. Yamaha 20%. Nah, sisanya yang lain-lain. Nah, itu adalah pangsa pasar atau market share. Jelas nggak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi ini brand otomotif paling banyak Toyota ya di Indonesia ya. Pabrikan Jepang paling banyak. Misalkan anggaplah Toyota ambil 40% gitu ya. Nah, ini Toyota 40%. Itu. Sisanya apa nih? Sisanya mobil yang kedua paling banyak udah pasti Honda ya. Nah, misalnya ini yang kedua Honda, anggaplah ini 30%. Terus ada Mitsubishi misalnya. Mitsubishi 15%, ini contoh aja ya. 15%. Berarti udah 85. Apalagi nih yang lain-lain? Daihatsu. Suzuki, Pak. Oh iya, Suzuki gede tuh, Suzuki. Suzuki ini hampir sama misalnya ya. Suzuki ini 14%, anggaplah ya. 14%. Misalnya berarti berapa? 70. Oh, ini udah hampir 100% ya. Ini saya ganti deh. Mitsubishi-nya jangan 15%. Ini 10%. Ini Suzuki-nya 9%. Nah, berarti sisanya 11% lagi ya. Hino, Pak, Hino. Ini nomor terus dikit.
Daihatsu, Pak. Ada Suzuki, Daihatsu. Hyundai, Pak. Daihatsu. Nah, Hyundai udah mulai meningkat ya sekarang ya, pabrikan Korea nih. Daihatsu misalnya 7%. Nah, ini others ya, 4%. Ya, dan lain-lain lah. SMK, Pak. SMK mana ada SMK. Toyota. Nah, ini Toyota. Paling banyak ya Toyota. Ini kalian kasih warna apa aja ya, bebas. Biasanya kita kasih warna. Kalau di Excel juga kalau kalian bikin diagram begini, udah otomatis ada warnanya. Ya, silakan sekalian sambil nyatet ya. Honda, Mitsubishi. Nah, ini Mitsubishi Expander ya, paling banyak. Sama Pajero, saingan sama Fortuner. Suzuki paling banyak apa? R3 ya. Suzuki L3. Kalau Toyota mah udah jangan ditanya lagi ya, Avanza udah paling juarai. Kalau Honda apa paling banyak Honda? Mobil Honda apa yang paling banyak? Paling sering kalian temui. Civic, Yes, itu nggak banyak. Brio ya paling banyak. Brio, HR-V, Mobilio, CR-V, Jazz lumayan lah, tapi nggak terlalu banyak. Terus warna apa lagi? Daihatsu apa? Yang paling sering kalian lihat? Xenia, Pak. Xenia ya, ada Terios. Nah, seperti itu. Ya jelas ya, ini diagram pie dan diagram donat untuk mendeskripsikan porsi atau presentasi dari kumpulan data. Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang yang nomor 4. Ada yang bisa nebak apa nih selanjutnya? Ada yang bisa nebak? Diagram Venn bukan, Pak? Iya, diagram Venn. Diagram Venn, tapi diagram Venn itu nanti dibahasnya ya. Jarang untuk merepresentasikan data diagram Venn. Tapi untuk diagram Venn itu untuk menganalisa logika matematika. Itu nanti, bukan jarang digunakan untuk merepresentasikan kayak di presentasi tertentu, itu jarang digunakan. Tapi lebih ke untuk mengasah pola pikir atau menganalisa sesuatu. Ayo yang lain, diagram apa lagi nih kira-kira? Mirip-mirip sama diagram pie tapi bentuknya beda. Ada yang bisa nebak? Diagram kerucut, Pak. Ya, betul sekali, diagram kerucut ya, yang bentuknya kayak kerucut. Mirip-mirip kan sama diagram pie. Sama-sama nunjukin presentasi. Itu namanya piramid chart. Betul sekali, diagram kerucut. Nah, bentuknya seperti kerucut. Nah,
Ini contoh sedikit, contoh kecil aja ya. Misalnya ini adalah distribusi karyawan di suatu perusahaan ya. Employee distribution. Pada suatu perusahaan tertentu lah ya. Nah, ini kita bagi-bagi nih berdasarkan posisinya. Misalkan yang paling banyak, anggaplah suatu industri gitu ya, misal industri manufaktur, itu pasti paling banyak itu adalah operator, operators. Nah, ini misalkan anggaplah dalam satu perusahaan itu udah makan 60%-nya sendiri ya, 60% dari manusia itu operator. Nah, ada lagi misalnya bagian, nah yang kedua, ini office ya. Office ini bisa ngurusin keuangan, gitu, bisa ngurusin HRD. Ini dibagi-bagi, ada finance nih. Ada juga HRD, Human Resource Development. Ya, yang ngurusin tentang manusia ya. Office ini biasanya non teknik. Anggaplah ini 15%. Ada akuntan, ada orang hukum, macam-macam ya, yang kerjanya itu di kantor. Kalau operator ini di lapangan ya, operator di lapangan. Lalu ada apa lagi nih? Misalkan atasannya operator, apa atasannya operator? Sebenarnya dibagi dua sih, atasan operator ada yang namanya foreman, atasannya foreman ada lagi yang namanya supervisor. Biasanya begitu ya. Tapi ini karena terlalu banyak udah langsung aja. Supervisor. Nah, supervisor ini biasanya adalah orang-orang yang mengepalai beberapa operator ya. Nah, kalau operator biasanya lulusan SMK misalnya. Kalau supervisor ini ada yang D3, ada yang S1 misalnya seperti itu ya. Nah, ada juga R&D. Ini biasanya engineer yang fokusnya untuk riset atau pengembangan dari industri yang ada. Misalnya mau meningkatkan kapasitas produksi, harus beli mesin yang baru misalnya, atau pakai metode terbaru gitu ya, supaya menghasilkan proses yang lebih optimal. Ini R&D, Research and Development. Oh ya, presentasinya tentu. Supervisor. Misal ini udah berapa? 75 ya. Ini supervisor, anggaplah 10%. Ini R&D 5%. Itu udah berapa nih? Udah 80 ya. Bentar. 90 ya, udah 90. Nah, di atasnya R&D ada manager. Terus ada CEO. Anggaplah ini jangan 60%, ini 65%. Jadi ini manajer cuma 4%. Ini CEO 1% ya. 1% itu CEO. Paling tinggi tuh CEO. Ya paling cuma beberapa orang kan yang jadi direktur utama gitu ya. Ada direktur pemasaran, ada direktur utama, ada direktur produksi gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Bedanya apa dengan diagram yang tadi? Diagram pie. Jadi diagram piramid ini dia mendeskripsikan, sama-sama mendeskripsikan portion atau presentasi ya dari suatu kumpulan data. Tapi ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya ya, boleh dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi ini bedanya ini nih, sorted. All of data. Jadi sorted, sudah diurutkan. Jadi fungsinya sama dengan pie chart yang tadi.
Ya, ini berurutan. Oke, silakan kalian sambil mencatat ya. Saya mau absen. Bentar ya, ini agak-agak nge-lag. Kelas A dulu ya. Tadi ada beberapa yang izin, siapa aja tuh? Denis Sudirman itu kelas A atau kelas B? Denis Sudirman, ada yang tahu? Kelas A atau kelas B? Nggak ada yang tahu ya. Denis kelas B. Oke, ini saya absen dulu kelas A. Satria Rizalul Faza ada? Hadir, Pak. Fioreno Yafits Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fadlan Nugraha. Hadir, Pak. Muhammad Renaldi Naufal Agusni ada? Muhammad Renaldi. Ada Pak, hadir. Kalau Muhammad Rajwaldi Rahmat. Rajwaldi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Sandy Septian. Sandy Septian. Tidak ada ya. Ismantoro. Hadir, Ismantoro. Pak. Muhammad Rafiki Fauzan. Hadir. Rafiki ada, Rafiki. Hadir, Pak. Hadir. Aris Faisal Akmal. Hadir, Pak. Aidul Fikri Ramadhani. Aidul ada nggak Aidul? Nggak ada ya Aidul ya. Pratama Raja Guguk. Hadir Pak. Oke. Sekarang kelas B ya. Kelas B. Denis Sudirman izin. Terus Lucky Andrean ada? Lucky Andrean hadir, Pak. Oke. Irfan Prayoga. Hadir, Pak.
Firdaus Wahyu Alayubi. Firdaus. Katanya bentrok Pak sama fisika. Oh, Firdaus bentrok. Oh iya ya, bentrok. Mulia Andika Kusuma Dharma. Mulia, Iya, Pak. ada? Hadir? Ada, Pak. Rifki Rivaldi Arsyad Syahara. Hadir, Pak. Yogi Adam Pratama Saputra. Hadir, Pak. Desta Arya Pramana. Desta Desta mah nggak punya HP, Pak. Jadi kalau kuliah kayak gini gimana? Ikut sama temennya biasanya yang satu kosan. Ada nggak sekarang? Ikutan nggak? Desta. Nggak bareng sama siapa-siapa nih, Desta? Nggak ada ya? Herdi Ardiansyah? Herdi. Hadir, Pak. Elvin Nurul Haq? Hadir, Pak. Muhammad Kunjung Maulana? Elvin hadir, Pak. Kunjung? Hadir, Pak. Kunjung? Hadir. Fitratri Hadir, Pak. Restianto. Hadir. Hadir, Pak. Tasya Rubaah. Hadir, Pak. Fata Razkia Al-Ansyori. Ada nggak? Fata nggak ada ya. Terus ini nih, Cahya Kurnia. Hadir, Pak. Muhammad Ilman Mursidik. Hadir, Pak. Oke. Iqbal Muzaki Syahid. Hadir, Pak. Oke, sip lah ya. Seperti biasa Saya ya. belum kepanggil, Tidak, lah masih aja nanya. Patah hadir, Pak. Rezan belum, Pak. Ini kalian datang nggak kuliah hari pertama? Jadi yang Pak. tidak terabsen itu dianggap hadir karena memang Patah sengaja. Saya sengaja tidak semuanya diabsen, sengaja. Oh iya, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Sengaja. Jadi nggak semuanya ya. Kevin Ridho Tenang baru aja. beres, Pak. Kalau nggak dipanggil, PRS. kalau nggak dipanggil tenang aja, berarti otomatis hadir ya. Tenang aja kalau nggak dipanggil. Kalau ini yang baru PRS gimana, Pak? Harusnya sih sudah ada di sistem. Kalau yang baru PRS siapa namanya? Saya cek dulu siapa namanya yang baru Kevin PRS Ridho, Pak. Namanya Muhammad. di kelas A atau kelas B. Di Pak. kelas apa ya, Pak? Kevin. Siapa namanya? Kevin Ridho. Katanya kata iya. Kevin. Iya, Pak. Pak Kevin. Ya. Belum ada. Tunggu aja ya. Sama Muhammad Baik, Muhammad Pak. Diki, Pak. Sama Muhammad. Kakak Pak. Belum pada masuk nih kayaknya. Belum masuk. Tadi Patah dipanggil nggak, Pak? Nggak tahu. Ya, tadi Lupa Patah saya. dipanggil. Ya udah pokoknya mah ya kalau udah kelewat ya udah ya. Tadi Nah, jaring Oke, kita lanjutkan ya. jaringannya jelek. Kayaknya sih enggak, saya juga lupa sih. Kayaknya enggak. Nah, kita lanjutkan. Ini piramid chart ya. Boleh kasih warna juga. Nah, lanjutkan ya. Jenis grafik yang kelima. Ini makin susah ditebak nih. Makin susah ditebak. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jenis yang kelima. Nih saya sambil nunggu. Sambil mewarnai. Ada yang tahu? Tabung, Pak. Tabung gimana? Grafik tabung yang seperti tabung itu pada hakikatnya mirip-mirip dengan yang piramid ya pada hakikatnya. Jadi mirip-mirip dengan yang piramid. Jadi bentuknya seperti
Nah, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen gitu ya. Mirip-mirip dengan piramid. Jadi saya nggak usah kasih lagi. Nah, jadi yang kelima ini sebenarnya itu adalah grafik yang sifatnya umum ya. Namanya adalah piktograf. Bentar ya, saya beresin dulu warna. Manajer terakhir. Oke. Kalian di Bandung hujan nggak? Hujan, Pak. Hujan, Pak. Hujan, Pak. Sini Pak hujan. Sama ya. Ini di Hujan, Pak, Cimahi hujan. hujan juga. Cimahi hujan juga. Piktograf. Nah, jadi piktograf ini sebenarnya grafik yang sifatnya umum, di mana deskripsinya menggunakan gambar. Maksudnya gimana, Pak? Nih, contoh yang mungkin kalian sering lihat ya. Contoh yang kalian sering lihat. Misalkan ini adalah klasifikasi umur nih. Klasifikasi umur. Anggaplah ini umur dari 0 sampai 15 tahun gitu ya. Ini fase anak-anak. Nah, ini terus 15 sampai 25. Fase remaja. 25 sampai 35. Fase dewasa. Nah, ini 35 sampai 50 fase dewasa kedua. Nah, ini lansia. Atas ini lansia ya. 50 ke atas. Nah, misalkan ini adalah kasus diabetes setiap tahun. Diabetes cases annually atau annualnya di depan. Annual itu setiap tahun ya. Annual in Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu berapa kasus sih? Nah, ini digambarinnya dengan orang gitu ya. Nah, kalau misalnya masih anak-anak atau ya remaja ya, remaja, ini tuh sedikit banget gitu ya. Nah, dia gambarinnya orang setengah gitu. Nah, untuk yang remaja ini ada tapi nggak banyak. Di mana satu simbol orang ini menandakan anggaplah 100% ya. Atau terlalu kecil. 1000%. Nah, misalkan nih lumayan banyak untuk usia 25 sampai 35. Ini yang remaja dikit, satu aja. Nah, kalau setengah gini ya berarti ya 500 ya, dianggapnya seperti itu. Nah, untuk yang 30 sampai 50, nah ini cukup banyak. Cukup banyak. Misalnya segini ya. Berapa tinggal hitung aja ya. Nah, yang paling banyak itu yang umur 50 tahun ke atas. Jadi semakin besar usianya itu resiko terkena diabetes semakin tinggi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita mendeskripsikan suatu data menggunakan gambar, ya. Describe the data using picture. Nah, ini macam-macam bentuknya ya. Ya, grafik-grafik yang kekinian ini modelnya begini.
Jadi kita menunjukkan data menggunakan gambar. Contoh lain misalnya. Contoh lain, misal ini adalah wholesale car in Indonesia. Penjualan mobil-mobil di Indonesia nih misalnya ya contohnya. Jadi digambarkannya itu kita menggunakan gambar mobil gitu yang seolah-olah sedang balapan. Misalkan nih, yang pertama itu tuh yang paling laku nih di Indonesia ya, penjualan mobil di Indonesia. Pasti ya. Tuh Toyota Avanza. Nah, ini yang paling leading gitu ya. Dengan penjualan misalkan 3.500 unit per bulan. Ini beneran loh. Jadi sekitar pernah bahkan sampai 4.000 unit ya penjualan Avanza satu bulan di seluruh Indonesia. Jadi ya pantas aja ya makin padat nih di Bandung, khususnya di Bandung ini makin padat. Karena satu merek doang ini cuma Avanza gitu ya. Bukan merek ya. Merek kan Toyota ya. Toyota lebih banyak lagi. Cuma tipe Avanza doang nih, 3.500 dijual dalam satu bulan, gila kan? Belum merek-merek yang lain, belum tipe-tipe yang lain. Nah ini yang unggul ya, paling pertama. Yang kedua misalnya, yang banyak berseliweran, seolah-olah lagi balapan ya. W anggaplah 2.200 unit per bulan. Terus disusul lagi, misalnya disusul dengan, bukan disusul ya, diikuti. Anggaplah ini, apa nih yang paling laku setelahnya? Ada yang punya ide? Anggaplah Kijang, Toyota Kijang Innova ya, Toyota Innova. Anggaplah 1.500 ya, 1.500 unit per bulan. Ya, disusul lagi misalnya dengan Mitsubishi Expander yang hampir sama. 1.400 unit per bulan. Mitsubishi Expander. Dan seterusnya ya, ini ada ke bawah. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh penggambaran piktograf. Jadi datanya itu direpresentasikan melalui gambar. Jelas ya? Oke. Lanjut. Silakan catat dulu bagi yang belum. Piktograf. Oh iya, ini sebagai gambaran kalian ya. Nanti kan kalian lulus sebagai S1 nih ya. Lulus sebagai sarjana teknik. Nah, kalian lihat tadi posisi kalau misalnya mau ngelamar kerja gitu kan. Bagian bawah itu operator. Dan ini yang paling banyak ya. Bisa sampai bahkan di atas 70% juga bisa memungkinkan nih operator. Jadi mungkin kalian udah pernah lihat di video atau datang langsung ke industri gitu kan. Industri manufaktur yang besar misalnya, anggaplah Honda atau Toyota gitu. Nah, operator itu orang-orang yang masang-masang, yang ngebaut-ngebaut gitu ya, yang ngetes, yang masang-masang sih yang terutama operator. Nah, ini adalah lulusan SMK.
Nah, terus juga di atasnya ada foreman. Ini khusus untuk yang teknik ya, bukan yang office. Foreman ini adalah orang yang membawahi operator. Atasannya operator. Tapi khusus untuk di part tertentu aja. Misalkan yang ngurusin part A gitu ya. Itu ada, misalnya ada 3 sampai 4 operator. Nah, ini ada 1 foreman. Ngurusin part A doang gitu. Ya. Nah, ini foreman ini biasanya D3 nih. Biasanya D3 ya. Nah, kalau S1 itu levelnya udah engineer atau supervisor. Atau SPV ya. Supervisor ini di atasnya lagi gitu. Ini yang kualitasnya S1. S1, supervisor atau engineer. Fungsinya itu dia adalah untuk yang pertama troubleshooter. Kalau misalnya ada masalah di lapangan ya, dia yang menganalisa apa penyebabnya, bagaimana cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Juga merencanakan suatu development ya, merencanakan suatu kemajuan di industri tersebut. Nah, kerjanya seperti itu. Ini paling cuma berapa ya? Di satu industri itu paling cuma ya sekitar 15%, tidak terlalu banyak yang lulusan S1-nya. Yang D3 yang SMK ini yang mendominasi. D3 dan SMK. Maka dari itu kalian sebagai S1 itu harusnya kan masuknya ke sini ya, engineering atau supervisor nih. Masuknya harusnya ke situ. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat ini porsinya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi ya saran saya kalian harus menjadi orang yang ada di dalam porsi kecil ini ya. Jadi kalian harus meningkatkan kompetensi kalian, kalian harus meningkatkan skill kalian agar kalian pantas gitu ya untuk masuk ke dalam lingkaran kecil ini ya. Seperti itu. Nah, mungkin kalian nanti suka lihat nih kalau udah belajar nyari-nyari kerja, ada nih minimal SMK misalnya ya, syarat pendidikan. Kenapa disebut minimal? Nah, kalau misalnya minimal SMK, berarti udah jelas ini kebutuhan kerjaannya untuk operator. Walaupun sebenarnya kalian misalnya lulusan D3 atau S1 gitu ya, boleh-boleh aja sih daftar, tapi ya udah jelas ini masuknya ke operator. Kalau misalnya dalam requirement-nya itu adalah minimal SMK ya, nah, atau minimal D3, Nah, udah pasti itu masuknya ke foreman. Gitu ya, gajinya gaji foreman. Jadi usahakan kalian masuknya ke orang-orang yang terpilih ini. Ya S1 sesuai dengan kualifikasinya S1 ya bekerja. Oke, udah nyatetnya? Udah, Pak. Kita lanjut. Selain piktograf, nah ini mulai makin sulit lagi ditebaknya. Jenis grafik yang keenam itu adalah dot plot. Ini mungkin jarang dengar ya kalian. Tapi kalau udah ngelihatnya, enggak kok sadar. Oh, yang seperti ini dot plot. Jadi dot plot contohnya seperti ini. Mirip-mirip dengan diagram batang, hanya ada sedikit perbedaan. Nah, ini sumbu Y-nya itu adalah frekuensi atau jumlah data ya, banyaknya data. Nah, ini anggaplah nilai atau grade ya. Nah, anggaplah dalam suatu mata kuliah ya, ini grades of lecture CZ, mata kuliah tertentu ya. Kita kelompokkan dari misalnya ini kelompok 0 sampai 20 nilainya. Ini 20 sampai 40. Selanjutnya 40 sampai 60, 60 sampai 80, dan terakhir ini 80 sampai 100. Nah, anggaplah orang yang nilainya 0 sampai 20 ini ada, tapi nggak banyak ya. Cuma 1 orang gitu. Ini keterlaluan ya, jarang masuk, nggak pernah masuk, terus nggak ngerti. Nah, yang nilainya 20 sampai 40 juga sedikit, misal 3 orang gitu. Nah, untuk yang nilainya 40 sampai 60 ini lumayan banyak.
Nah, ini paling banyak 60 sampai 80. Misalkan seperti ini ya. Nah, yang nilainya 80 sampai 100 ini tidak banyak. Anggaplah cuma 4 orang gitu ya. Nah, seperti ini. Kelihatan jelas ya. Jadi bisa kita lihat nih bahwa yang range nilainya 60 sampai 80 ini yang paling banyak ya. Yang nilainya berkisar dari 60 sampai 80. Paling banyak nih, bisa kita ukur berapa orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mahasiswa yang nilainya dari 60 sampai 80. Seperti itu. Ini adalah dot plot. Jelas ya, jadi ini dot plot ini untuk mendeskripsikan persebaran data. To describe persebaran data. Persebaran, separation. Jadi mendeskripsikan persebaran data. Kalau misalnya diagram batang kan tidak mendeskripsikan ya. Jadi diagram batang itu nggak terlalu bisa kita lihat gitu. Persebaran orang-orangnya yang nilai sekian dari sekian, nilai dari sekian dari sekian, tidak terlalu terdeskripsikan. Kalau ini bisa terdeskripsikan dengan jelas. Ini adalah dot plot. Ada yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh itu sama fungsinya untuk mendeskripsikan persebaran data, hanya saja memiliki sifat yang sedikit berbeda. Ini yang ketujuh. Namanya box plot. Nah, box plot ini saya gambarkan dengan data yang persis sama dengan data yang di atas nih. Nah, bentuknya kayak gini, lebih sederhana ya, lebih sederhana dibandingkan dengan yang atas. Ini adalah data yang sama. Maksudnya gimana Pak? Ini bentuknya beda banget. Nah, bisa kita lihat di sini adalah ada nilai minimum value. Anggaplah nilainya ini ya, orang yang select di sini nilainya 15 nih. Gitu. Ada yang di sebelah kanan ini adalah maksimum value. Nah, orang yang punya nilai maksimal, anggaplah misalnya 97 gitu ya. Nah, terus ini kok ada beda sendiri Pak, di sini kotak yang lainnya garis gitu. Nah, maksudnya apa? Bahwa ada garis, ada kotak. Kalau misalnya yang kotak ini adalah nilai di mana frekuensinya itu paling banyak. Gitu ya, ini area where area yang memiliki area whose has the highest frequency. Jadi ini adalah area di mana yang memiliki data frekuensi terbanyak. Nah, ini range-nya kan dari sekitar ya anggaplah 50 sampai sekitar 82 ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Kan paling banyak dagingnya ada di sini ya. Atau ini 80 lah. 80. 50 sampai 80 itu tuh data yang memiliki frekuensi paling banyak. Kita lihat di grafik yang atas. Nah, kita gambarkan di grafik yang bawah sekedar kita nulis kotak aja begini ya, sederhana. Nah, di sini di tengahnya ada nilai rata-rata X bar. Ada nilai, anggaplah nilai rata-ratanya itu misal ya 68 nilai rata. Nah, jadi grafik yang atas dan grafik yang bawah itu sama ya fungsinya untuk mendeskripsikan persebaran data. To describe the data
variation. Sama-sama mendeskripsikan persebaran data. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau misalnya grafik yang atas itu kita tidak bisa melihat rata-ratanya ya. Nih, grafik yang atas kita nggak tahu nih rata-ratanya berapa. Cuma bisa ngira-ngira doang, ini kayaknya di sini deh rata-ratanya ya. Kayaknya sekitar ya 70-an deh. Tapi kita nggak bisa yakin dengan yakin mengatakan rata-ratanya berapa. Gitu. Kalau misalnya kita ngelihat grafik dot plot. Dan juga kita nggak tahu pasti ya, ini nilai minimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa gitu. Nggak tahu pasti, cuma sekedar tahu aja bahwa di range nilai 80-100 itu ada 4 orang. Ya. Nilai 0-20 ada 1 orang. Tapi nggak tahu pasti berapa exact-nya gitu. Nah, sedangkan untuk box plot bisa kita tahu ya, nilai minimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa, lalu nilai rata-ratanya juga berapa, kita bisa lihat secara jelas. Jadi ini keunggulan dari box plot. Jadi bisa melihat nilai minimal, minimum, maksimum, dan nilai rata-rata, average value is stated. Jadi bisa terlihat dengan jelas ya, stated. Jadi dijelaskan secara eksplisit. Nah, sementara untuk dot plot ini kita bisa melihat frekuensinya secara jelas ya. Nah, ini yang nilainya 80-100 kita bisa tahu ada 4 orang. Ini nilainya yang 60-80 bisa tahu ada 10 orang, ini bisa tahu gitu ya ada 7 orang. Jadi ini kelebihannya bisa melihat frekuensi secara eksak. Frekuensi is stated. Nah, jadi tergantung kalian mau menunjukkan data persebaran ya, mau menggunakan yang dot plot. Ketika menggunakan yang dot plot, kalian meng-highlight atau menitik beratkan frekuensinya. Ya. Atau box plot. Kalau box plot menitik beratkan untuk memperlihatkan nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Seperti itu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya, silahkan dicatat. Ini sebenarnya masih ada materi berikutnya, tapi saya rasa saya sampaikan minggu depan aja karena agak nanggung waktunya. Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nggak ada nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cukup jelas, Pak. Silakan dicatat. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi ya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.